Ini adalah anjungan pengeboran minyak lepas pantai. Dia bisa mengebor hingga kedalaman lebih 7 km ke dalam bumi. Tapi apakah kamu tahu, pada tahun 1982 di perairan dingin dan keras Grand Banks di lepas pantai Newfoundland, Kanada, tragedi besar mengguncang dunia industri pengeboran minyak. Sebuah struktur pengeboran minyak raksasa yang dikenal sebagai Ocean Ranger terbalik dalam badai dahsyat, menyebabkan hilangnya nyawa 84 pekerja yang berada di atasnya, hanya karena gara-gara air laut masuk dari jendela kecil. Tapi, sebelum kita masuk ke detail memilukan itu, mari kita coba pahami dulu seperti apa sih Ocean Ranger itu. Jangan lupa, intro dulu. Bayangkan, sebuah gedung pencakar langit yang tinggi, setinggi Burj Khalifa. Tapi, jangan kaget kalau gedung itu akan tenggelam seutuhnya di tengah laut yang notabene-nya kategori laut dangkal, sekitar 500 meter sampai 1000 meter. Perlu diketahui bahwa rig ini ada yang menggunakan kaki penyangga besi, ada pula yang mengambang. Jika kedalaman titik pengeboran lebih dari 1 km, maka akan digunakan rig tipe mengambang. Pastinya kan, tidak mungkin mereka membuat tiang penyangga sedalam itu. Burj Khalifa saja, jika disusun 3 pun belum bisa sampai di permukaan. Nah, Ocean Ranger ini bukan sekedar rig pengeboran biasa. Ini adalah semi-submersible rig terbesar dan tercanggih di dunia pada saat itu. Dibangun pada tahun 1976 oleh Mitsubishi Heavy Industry di Jepang. Rig ini memiliki panjang sekitar 120 meter, lebar 80 meter, dan tinggi 100 meter. Beratnya lebih dari 25.000 ton. Rig ini dirancang untuk mampu mengebor hingga kedalaman 7,6 km ke dalam perut bumi. Kekuatannya membuatnya digadang-gadang tidak akan tenggelam, meskipun diterjang ombak setinggi gedung 10 lantai. Sekalipun dilengkapi sistem stabilisasi canggih yang mampu melawan cuaca ekstrim sekalipun. Rig ini dimiliki oleh ODEC, kepanjangan dari Ocean Drilling dan Explorasi Company. Ocean Ranger tidak menggunakan tiang penyangga panjang seperti kebanyakan rig pengeboran lainnya. Sebagai gantinya, rig ini mengapung menggunakan sistem yang disebut floating rig. Lebih tepatnya, submersible rig. Di bawahnya, terdapat tangki pemberat besar yang diisi udara, membuat rig ini tetap stabil meski diterpa ombak besar. Jika terjadi kemiringan, maka tangki pemberatnya diisi air untuk menyeimbangkan rig. Lebih keren lagi, sistem penyeimbang otomatis yang ada pada rig ini bisa menyesuaikan sendiri jika rig miring ke satu sisi. Ya, layaknya seperti seorang petinju yang tahu cara menyeimbangkan tubuhnya meski dihantam pukulan keras. Di bawah rig juga ada baling-baling yang bisa berputar 360 derajat, menjaga posisi rig tetap stabil meski diterjang badai. Jadi, kalau Anda membayangkan rig ini bakal terbalik begitu saja, mungkin Anda salah besar, atau setidaknya itulah yang dipikirkan banyak orang sebelum melihat rig ini. Tapi, kenyataannya, kita semua tahu keadaan kita terlalu percaya diri akan perhitungan, apalagi dengan desain rig seperti ini. Sudah besar, punya teknologi canggih lagi di masanya, sampai-sampai dijuluki unsinkable atau tidak bisa tenggelam. Singkat cerita, rig ini melakukan pengeboran di perairan Grand Banks, kurang lebih 267 km dari pantai Newfoundland, Kanada. Ada 84 orang yang bekerja di rig ini. Ada insinyur dan ahli-ahli lainnya. Mereka telah diperingatkan bahwa akan ada badai besar yang akan datang menerjang. Diprediksi ombak 10 meter akan menerjang. Akan tetapi, mereka tidak menggubrisnya karena merasa yakin dengan rig terbesar dan tercanggih ini. Ditambah lagi, kilang ini sudah terikat di dasar laut, jadi tidak mungkin terbalik. Pada malam 15 Februari 1982, badai dahsyat datang menggulung.
angin dengan kecepatan 190 km per jam dan ombak setinggi 11 meter mulai menghantam Ocean Ranger. Meski sudah diperingatkan sebelumnya, banyak pekerja yang tidak terlalu khawatir dengan badai itu. Badai pun semakin menggila dan keadaan semakin buruk. Sore itu, pekerja mulai merasa tak nyaman. Rick, yang tadinya terlihat stabil, mulai terasa bergoyang. Namun, sebagian besar dari mereka tidak terlatih menghadapi situasi seperti ini. Waktu terus berjalan. Badai tak kunjung berhenti. Pak Mandor terus menyuruh pekerjanya bekerja karena tuntutan dari atasannya. Atasannya juga tidak bisa menolak permintaan atasannya lagi. Dan pukul 9 malam, ombak besar setinggi 20 meter menghantam kaca besar yang disebut Portal Hall, jendela utama di sekitar 8 meter dari permukaan air. Air laut pun mulai masuk, dan sayangnya, ruangan yang kebanjiran air itu adalah ruang kontrol utama yang mengatur keseimbangan Rick. Tak lama setelah itu, sistem otomatis yang menjaga keseimbangan mulai rusak. Itu seperti membiarkan seorang pesulap kehilangan tongkat sihirnya. Rick mulai miring dan tak ada yang bisa menghalangi. Karena kemasukan air yang mengakibatkan korslet, maka tangki penyeimbang tidak berfungsi. Rick mulai miring. Para pekerja panik luar biasa dan kebingungan. Mencoba menyelamatkan situasi, mereka berusaha mengeluarkan air dari tangki pemberat dengan pompa cadangan. Namun, malah semakin memperburuk keadaan karena mereka sendiri tak paham benar bagaimana cara mengoperasikan sistem manualnya. Sementara itu, komunikasi dengan tim penyelamat terhambat oleh badai. Jam demi jam berlalu, dan Rick semakin miring. Akhirnya, para pekerja mengirim sinyal darurat kepada penyelamat. Para penyelamat pun langsung tancap gas ke lokasi. Akan tetapi, para penyelamat tidak bisa sampai tepat waktu. Ya, karena jarak tempuhnya terbilang jauh. 267 km. Di tengah kebingungannya, para pekerja memutuskan untuk melarikan diri ke sekoci penyelamat. Tapi, mengatur sekoci saat Rick miring dan ombak besar datang menghantam, itu bukanlah sesuatu yang mudah. Dikarenakan sekoci ini harus diturunkan perlahan, menggunakan tali, bukan yang langsung nyemplung ke laut. Ditambah lagi hantaman badai, beberapa sekoci bahkan terbalik sebelum sempat digunakan. Dan para kru yang ada di dalamnya harus berenang mencari sekoci lain. Beruntung, ada satu sekoci yang berhasil mengapung. Namun, ini bukan jaminan bahwa sekoci ini tidak akan terbalik oleh hantaman ombak. Satu-satunya harapan tersisa adalah kapal penyelamat yang datang dengan cepat. Tetapi, ombak yang begitu ganas membuat proses penyelamatan menjadi sangat sulit. Setelah beberapa jam yang penuh ketegangan, kapal penyelamat Seaford Highlander akhirnya tiba di lokasi. Mereka melihat sekoci dengan 30 orang bertahan hidup, meskipun dalam keadaan hampir tenggelam. Namun, saat berusaha mendekat, sebuah ombak besar datang menghantam sekoci tersebut, menghempaskannya ke lambung kapal, membalikkannya dan menghancurkannya. Orang-orang di dalamnya tidak sadarkan diri akibat terbentur. Sedihnya lagi, mereka semua tersapu ombak. Kapal berusaha mengulur tali, tapi tak satu pun mampu bertahan hidup di dalam air yang sangat dingin. Tim penyelamat mencoba mengitari area itu, berharap menemukan sekoci lain. Tapi yang mereka temukan hanyalah bagian bawah Ocean Ranger yang sudah terbalik. Helikopter penyelamat pun datang pada tengah malam. Tetapi saat mereka sampai, semuanya sudah terlambat. Dari penyelamatan berubah menjadi evakuasi. Semua yang ada di dalam rig tersebut sudah tewas dan kaku akibat kedinginan. Dan tak ada satupun yang berhasil diselamatkan. Ocean Ranger pun tenggelam setelah 90 menit terguling, hingga akhirnya menghujam dasar laut Atlantik pada dini hari. Dari 84 pekerja, hanya 22 korban yang tubuhnya berhasil ditemukan. Tragedi Ocean Ranger menjadi pelajaran pahit untuk industri pengeboran minyak dan mengingatkan kita
bahwa meskipun sebuah struktur tampak tak tergoyahkan, kesalahan kecil atau kelalaian bisa membawa bencana yang luar biasa. Keselamatan selalu harus menjadi prioritas utama, dan bahkan ketika segala sesuatunya terlihat aman, kita tidak boleh lengah. Inilah kisah pilu dari tragedi Ocean Ranger, di mana kesalahan sistem yang tampaknya sepele bisa merenggut banyak nyawa. Dan ya, terkadang mereka yang terlalu santai dan merasa aman justru yang paling rentan. Jangan lupa subscribe supaya saya senang. Kalau tidak mau, ya tidak apa-apa. Wassalam.